Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Gimana hasil simulasinya teman-teman? Coba komen di bawah berapa skor kalian. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB guru kelas kompetensi profesional bahasa Indonesia. Dan ini adalah part yang ke-19. Buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa tonton video-video sebelumnya, video-video pembahasan soal SKB guru kelas. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Kalimat di bawah ini ialah kalimat yang tidak memakai ragam baku, kecuali A. Pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, membicarakan ejaan dan ragam. B. Bagi pegawai bank dihentikan ikut lomba itu. C. Rencana undang-undang disyahkan oleh DPR. D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Atau D. Dalam rapat itu membicarakan problem penurunan prestasi siswa. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Pembahasannya, dari kelima opsi di atas, kalimat yang tidak memakai ragam baku yaitu kalimat A, B, C, dan E. Kalimat-kalimat tersebut mampu diubah menjadi A. Bahasa Indonesia yang baik dan benar membicarakan ejaan dan ragam. Jadi kita tidak perlu memakai kata pada di awal kalimatnya. Yang B. Pegawai bank dihentikan ikut lomba itu. Kita juga tidak perlu memakai kata bagi di awal kalimat ini. Yang C. Rencana undang-undang disahkan oleh DPR. Kata disahkan tidak perlu memakai SY. Dan yang E. Dalam rapat itu dibicarakan problem penurunan prestasi siswa. Jadi kata yang tepat itu dibicarakan, bukan membicarakan. Jadi kalimat yang memakai ragam baku yaitu kalimat D. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Kalimat di bawah ini ialah contoh kalimat baku, kecuali A. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan problem yang terjadi kemarin. B. Akan kita diskusikan lagi problem ini besok. C. Mereka akan bicarakan lagi problem itu. D. Setiap anak didik harus sanggup mengerjakan kiprah itu dengan baik. Atau E. Marilah kita memulai diskusi ini. Maka jawaban yang benar adalah C. Mereka akan bicarakan lagi problem itu. Pembahasannya, kalimat baku mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang berlaku atau yang sudah diputuskan. Untuk melihat apakah kalimat itu kalimat baku, dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu 1. Kata yang dipakai yaitu kata-kata baku. 2. Susunan pola kalimat teratur. 3. Tidak ada pemborosan kata. 4. Penggunaan kata pada tempatnya. Berdasarkan keempat hal tersebut, maka kalimat yang tidak baku dari kelima opsi jawaban yaitu mereka akan bicarakan lagi problem itu. Kalimat tersebut seharusnya mereka akan membicarakan lagi problem itu. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Di bawah ini yang memakai ragam bahasa baku yaitu A. Semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. B. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. C. Udah deh, tidak boleh mengganggu terus. D. Bilang dulu sama saya punya ibu. Atau E. Kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya. Maka jawaban yang benar adalah B. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Pembahasannya, dari kelima kalimat di atas, kalimat yang memakai ragam bahasa baku yaitu kalimat B. Kalimat A, C, D, dan E tidak memakai ragam bahasa baku dan seharusnya diubah menjadi A. Semua pegawai pabrik ini sudah pulang. C. Sudahlah, tidak boleh mengganggu terus. D. Katakan terlebih dahulu kepada ibu aku. Dan yang E, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya, soal yang keempat. Dengan perkembangan teknologi sudah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik dan unik. Kalimat di atas tidak baku.
dan sanggup diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata sudah. B. Mengubah kata menuntut menjadi dituntut. C. Menghilangkan kata dengan. D. Meletakkan dengan perkembangan teknologi di final kalimat. Atau E. Meletakkan para pendidik di awal kalimat. Maka jawaban yang benar adalah C. Menghilangkan kata dengan. Pembahasannya, kalimat di atas tidak baku, alasannya karena tidak mempunyai subjek. Penggunaan kata dengan sebelum kalimat perkembangan teknologi adalah keterangan. Untuk memperbaikinya, kita dapat menghilangkan kata dengan, sehingga kalimatnya menjadi perkembangan teknologi sudah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik dan unik. Jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Kata yang bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku, kecuali A. Dalam menghadapi problem kelompok, dihentikan bertindak terlalu ekstrim. B. Pria itu mempunyai karisma yang tinggi. C. Semakin hari problem ini semakin kompleks. D. Kakek membeli obat ke apotek. Atau E. Energi diperlukan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Dalam menghadapi problem kelompok, dihentikan bertindak terlalu ekstrim. Pembahasannya, berikut adalah daftar kata baku dan kata tidak baku. Jadi untuk opsi A ini, seharusnya kata ekstrim itu tidak menggunakan huruf I, tetapi menggunakan huruf E. Penulisannya menjadi ekstrem, tapi dibacanya tetap ekstrim ya teman-teman. Jadi kalimat yang mengandung kata tidak baku yaitu kalimat A karena memakai kata ekstrim. Soal berikutnya, soal yang ke-6. Di bawah ini ialah kelompok kata baku, yaitu A. Ijazah izin karir. B. Ijazah karir sistem. C. Izin karir analisa. D. Aktif izin apotek. Atau E. Nasihat analisis apotik. Maka jawaban yang benar adalah B. Ijazah karir dan sistem. Pembahasannya, berikut adalah daftar kata baku dan kata tidak baku. Teman-teman bisa lihat dan cocokkan kata-kata baku dan kata-kata yang tidak baku. Jadi, yang termasuk kelompok kata baku yaitu ijazah, karir, dan sistem. Jawabannya yang B. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Para mahasiswa termasuk mahasiswa program pasca sarjana ialah civitas akademika, sehingga mempunyai hak yang sama untuk memakai kemudahan perpustakaan. Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku kalau ejaannya diperbaiki sebagai berikut, kecuali A. Memberi tanda koma sehabis para mahasiswa. B. Penulisan pasca sarjana dirangkaikan. C. Sesudah kata sarjana diikuti tanda koma. D. Kata sehingga dilampaui tanda koma. Atau E. Kata program pasca sarjana turunannya ditulis dengan abjad kecil. Jawaban yang benar adalah yang D. Kata sehingga dilampaui tanda koma. Pembahasannya, kalimat di atas akan menjadi baku kalau ejaannya diperbaiki sebagai berikut. Para mahasiswa, termasuk mahasiswa program pasca sarjana, ialah civitas akademika sehingga mempunyai hak yang sama untuk memakai kemudahan perpustakaan. Perbaikan ejaannya adalah 1. Memberi tanda koma sehabis para mahasiswa. Itu betul ya. Kedua, penulisan pasca sarjana dirangkaikan. Jadi nggak boleh dipisah, pasca sarjana harus dirangkaikan. Yang ketiga, sesudah kata sarjana diikuti tanda koma. Dan yang keempat, kata program pasca sarjana turunannya ditulis dengan abjad kecil. Tidak boleh kita menggunakan huruf kapital, harus dengan abjad kecil. Jawabannya yang D. Soal berikutnya, soal yang ke-8. Pukul 8.00 di Tomok, Pulau Samosir, matahari gres saja muncul di Danau Toba. Udara cuek dan kabut belum beranjak, tetapi sekitar 200 masyarakat desa sudah bergerak ke rumah peninggalan Raja Sidabutar dengan memakai pakaian budi pekerti Batak. Ialah kain ulos dan ikat kepala 3 warna, merah,
putih, dan hitam. Kalimat di atas akan menjadi kalimat baku kalau diperbaiki dengan cara berikut, kecuali A. Merubah kata 200 dengan 200 angka. B. Merubah kata muncul dengan terbit. C. Merubah kata ialah dengan yaitu. D. Merubah kata tetapi dengan namun. Atau E. Merubah kata memakai dengan mengenakan. Maka jawaban yang benar adalah A. Merubah kata 200 dengan 200 bilangan atau 200 angka ya. Pembahasannya, untuk angka atau bilangan yang kalau diucapkan terdiri dari satu atau dua kata, maka dituliskan memakai abjad, bukan angka. Jadi kata 200 tidak perlu diganti dengan 200 bilangan. Soal berikutnya, soal yang ke-9. Kalimat yang memenuhi kaidah baku bahasa Indonesia, yaitu A. Berdoa intinya untuk berbicara dengan Tuhan, yakni Sang Maha Pencipta. B. Dikatakannya bahwa gaib sebagai tahapan yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. C. Dalam hal ini, terutama berkaitan dengan hubungan insan dengan sesamanya dan dengan Tuhannya. D. Relasi yang sedemikian rupa untuk sanggup saling memahami sehingga setiap orang sanggup saling menyalahkan. E. Karena itu, perlu mengubah cara hidup dan pandangan hidup orang sehingga mereka sanggup berpikir maju. Maka jawaban yang benar adalah B. Dikatakannya bahwa gaib sebagai tahapan yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Pembahasannya, pola kalimat untuk masing-masing kalimat di atas. A. Berdoa predikat intinya untuk berbicara dengan Tuhan, yakni Sang Maha Pencipta, keterangan. B. Dikatakannya predikat bahwa gaib, subjek, sebagai tahapan yang sangat mendalam dalam kehidupan insan, keterangan. C. Dalam hal ini, keterangan, terutama berkaitan dengan hubungan insan dengan sesamanya dan dengan Tuhannya, predikat. D. Relasi yang sedemikian rupa, keterangan, untuk sanggup saling memahami sehingga orang sanggup saling menyalahkan, keterangan. Dan E. Karena itu, perlu mengubah predikat, cara hidup dan pandangan hidup orang, objek, sehingga mereka sanggup berpikir maju, keterangan. Salah satu syarat agar kalimat dapat dianggap baku yaitu mempunyai unsur subjek dan predikat. Dari kalimat tersebut yang mempunyai subjek dan predikat yaitu kalimat yang B. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. Di antara kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat baku yaitu Dani menceritakan wacana insiden kepada kawan-kawannya. B. Kita harus sanggup melawan akan hawa nafsu. C. Kita harus saling percaya kepada orang lain. Dihentikan curiga. D. Surat itu memberitahukan perihal keadaan nenek. Atau yang E. Demi untuk mempertahankan semangat korps, kita dihentikan saling menghujat. Maka jawaban yang benar adalah C. Kita harus saling percaya kepada orang lain. Dihentikan curiga. Pembahasannya, kalimat yang baku di antara kelima kalimat tersebut yaitu kita harus saling percaya kepada orang lain, dihentikan curiga. Kalimat A, B, D, dan E seharusnya A. Dani menceritakan insiden itu kepada kawan-kawannya. Jadi nggak perlu lagi ditambahin dengan kata wacana ya. Yang B, kita harus sanggup melawan hawa nafsu. Di sini kesalahannya karena membubuhi kata akan setelah kata melawan. Yang D, surat itu memberitahukan perihal nenek. Nah, di sini ditambahkan kata keadaan setelah kata perihal. Yang E, untuk mempertahankan semangat korps, kita dihentikan saling menghujat. Tidak perlu lagi menggunakan kata demi ya, teman-teman. Maka jawabannya yang C. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.